Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi yang kami buat, yaitu mengenai optimalisasi program sanitasi air bersih di Desa Sukapura dengan aplikasi Waterwell. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Imtihana Mawardah dengan NIM 12022232276. Latar belakang: Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah pedesaan. Mereka menghadapi tantangan terkait sanitasi air bersih seperti akses terbatas terhadap sumber air yang aman dan sanitasi yang kurang memadai. Oleh karena itu, sosial project ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas sanitasi air bersih di Desa Sukapura. Program ini melibatkan berbagai unsur seperti mahasiswa, pemuda desa, masyarakat desa, perangkat desa, dan mitra lain yang memiliki keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan proyek ini adalah untuk mengoptimalkan program pengolahan air bersih di Desa Sukapura dengan melibatkan inovasi, partisipasi aktif masyarakat, dan penerapan teknologi digital. Diharapkan proyek ini dapat memberikan solusi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan dampak positif dalam jangka panjang. Identifikasi permasalahan. Permasalahan utama terkait sanitasi air bersih di Desa Sukapura Dayakolot meliputi: 1. Terbatasnya akses terhadap air bersih. 2. Kurangnya sistem sanitasi yang memadai. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi. 4. Keterbatasan sumber daya dan keahlian. 5. Kurangnya keahlian masyarakat dalam pengambilan keputusan. Gambaran umum sosial project. Sosial project ini bertujuan mengoptimalkan program sanitasi air bersih di Desa Sukapura Dayakolot melalui pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan kesadaran. Proyek ini juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs seperti SDGs 6, 3, dan 11 yang melibatkan peningkatan akses air bersih, kesehatan, dan peningkatan kualitas permukiman. Diharapkan proyek ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Sukapura Dayakolot. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tinda Azara dengan NIM 12022201110. Materi selanjutnya akan membahas mengenai soal usulan dan solusi. Usulan dan solusi yang pertama adalah pengembangan sistem pengolahan air ramah lingkungan. Dan yang kedua, infrastruktur sanitasi yang memadai. Dan yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan sanitasi. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan edukasi sanitasi yang bersih. Setelah itu ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama ada penelitian dan analisis. Di sini akan melakukan penelitian tentang sanitasi air bersih di Desa Sukapura Dayakolot, termasuk analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, yang akan melibatkan sekelompok penelitian, mahasiswa atau pakar sanitasi. Yang kedua ada desain program yang akan merancang program sanitasi air bersih yang mencakup pengembangan sistem pengolahan air, infrastruktur sanitasi, sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi yang akan melibatkan tim berencana, perangkat desa, dan mitra lainnya. Dan yang ketiga ada implementasi program yang menyampaikan program sanitasi air bersih sesuai terencana, termasuk pembangunan infrastruktur sanitasi, sosialisasi, dan penerapan teknologi digital yang akan melibatkan manajemen, perangkat desa, dan mitra lainnya. Dan yang keempat ada pemantauan dan evaluasi yang akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sanitasi air bersih, termasuk kualitas air, efisiensi infrastruktur sanitasi, partisipasi masyarakat, dan dampak program terhadap kesehatan masyarakat yang akan melibatkan tim monitoring dan evaluasi serta ahli sanitasi. Dan yang kelima, ada pemeliharaan dan pengembangan program yang akan mendukung dan mengembangkan program pengolahan air yang berkelanjutan, termasuk pemeliharaan infrastruktur sanitasi, pendidikan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengelolaan yang akan melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan mitra yang terlibat.
Dalam pelaksanaan, kerjasama dan koordinasi antara masyarakat desa, perangkat desa, mahasiswa, instansi pemerintah, dan mitra lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan proyek sosial ini. Setelah itu, ada proses pelaksanaan. Di sini ada penelitian dan analisis. Yang pertama, tim penelitian, mahasiswa, ahli sanitasi melakukan studi dan analisis terhadap situasi sanitasi air bersih di Desa Sukapura Dayakolot. Dan yang kedua, mengumpulkan data tentang populasi, akses sanitasi air bersih, infrastruktur sanitasi, dan kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan tingkat partisipasi masyarakat. Dan yang kedua ada desain program. Yang pertama, tim perencana, perangkat desa, dan mitra lainnya merancang program sanitasi air bersih. Dan yang kedua, rencana program mencakup pengembangan sistem pengolahan air, pembangunan infrastruktur sanitasi, kegiatan penyuluhan, pelibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Dan yang ketiga, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan indikator keberhasilan. Dan yang ketiga, ada implementasi program. Eh, yang pertama ada tim pelaksana, perangkat desa, mitra, dan masyarakat Desa Sukapura Dayakolot melaksanakan program sanitasi air bersih. Dan yang kedua, membangun infrastruktur sanitasi yang memadai, termasuk toilet, sistem pengolahan air limbah, dan sumber air bersih. Dan yang ketiga, melaksanakan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang sanitasi yang baik. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kualitas air, melaporkan masalah sanitasi, dan berbagi informasi edukasi. Setelah itu, ada proses pelaksanaan. Yang pertama, ada pemantauan dan evaluasi. Di pemantauan dan evaluasi, tim monitoring dan evaluasi serta ahli sanitasi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sanitasi air bersih. Selain itu juga melakukan pemantauan kualitas air, efektivitas infrastruktur sanitasi, partisipasi masyarakat, dan dampak program terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga mengumpulkan umpan balik dari masyarakat terkait keberlanjutan program dan perbaikan yang diperlukan. Setelah itu ada pemeliharaan dan pengembangan program. Di sini akan memelihara infrastruktur sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik. Setelah itu melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan sanitasi air bersih. Setelah itu meningkatkan kapasitas pengelolaan program sanitasi air bersih dan melibatkan perangkat desa, masyarakat, dan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selanjutnya ada timeline pelaksanaan. Yang pertama ada penelitian dan analisis berdurasi sekitar 5-7 hari, desain program 3-5 hari, implementasi program 10-15 hari, pemantauan dan evaluasi 7-10 hari, dan pemeliharaan dan pengembangan program 5-7 hari. Manfaat program. Yang pertama, akses air bersih yang memadai. Program ini memastikan masyarakat desa memiliki akses yang cukup terhadap air bersih yang aman dan layak minum. Hal ini meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit terkait air. Yang kedua, peningkatan sanitasi yang layak. Program ini membantu meningkatkan sanitasi yang layak di desa dengan sistem pengelolaan limbah yang terpadu. Dampak negatif pencemaran air dan lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran sanitasi. Melalui kampanye dan pendidikan sanitasi yang intensif, program ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Perkenalkan, nama saya Zunaira Silma dengan NIM 12022232238. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat program. Yang keempat, ada transfer pengetahuan dan keterampilan. Program ini memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat mempelajari tentang pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan, pemeliharaan infrastruktur, dan penerapan teknologi digital terkait sanitasi. Kelima, dukungan tim. Tim proyek memberikan bantuan berkelanjutan kepada masyarakat desa dalam implementasi
dan pemantauan sistem sanitasi. Bantuan ini termasuk pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknis untuk memastikan keberlanjutan program dan efektivitas penyaluran. Program sanitasi air bersih ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan kelestarian lingkungan masyarakat Desa Sukapura, Dayakolot. Berikut terdapat roadmap dari program inovasi kami, yaitu terdapat penelitian dan analisis sekitar 5-7 hari, kemudian pendesainan program 3-5 hari, lanjut ke implementasi program sekitar 10-15 hari, lalu pemantauan dan evaluasi 7-10 hari, dan pemeliharaan dan pengembangan program 5-7 hari. Berikut beberapa gambaran aspek keberlanjutan dari solusi yang ditawarkan. Pertama, penyadaran masyarakat, kedua, pembangunan infrastruktur yang terukur, ketiga, partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, keempat, kerjasama dengan mitra dan pihak terkait. Jika aspek-aspek keberlanjutan ini diintegrasikan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program, solusi yang ditawarkan memiliki potensi untuk berkembang menjadi program berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, manfaat program ini dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang oleh masyarakat luas. Rencana anggaran biaya dari kami terdapat komponen investasi, komponen operasional, dan juga lainnya. Dalam komponen investasi terdapat desain antarmuka pengguna, pengembangan kode aplikasi, integrasi fitur peringatan, pengujian dan debugging, bahan baku filter, alat-alat dan peralatan, penyuluhan dan pelatihan penggunaan dengan total komponen 12.500.000. Lalu dengan komponen operasional terdapat penelitian dan analisis, pemasaran dan promosi aplikasi, peningkatan fitur aplikasi, pengujian kualitas filter, dengan total komponen biaya 6 juta. Dan untuk komponen lainnya yaitu pemeliharaan aplikasi dengan total komponen 1 juta, dengan di total ketiga komponen tersebut menjadi 20 juta. Di sini kami melampirkan tampilan dari aplikasi kami yaitu Waterwell. Pertama, terdapat halaman login. Halaman ini berisi tampilan awal saat masuk aplikasi di mana pengguna diminta untuk login atau sign up jika belum mempunyai akun. Lalu tampilan kedua, terdapat dashboard yang menampilkan logo serta judul dari aplikasi, menyediakan tautan atau ikon menu untuk navigasi ke halaman lain, antara lain peringatan, perawatan dan pemeliharaan, edukasi dan panduan yang berisi menyediakan akses ke materi edukatif, tutorial, atau panduan sanitasi air, menampilkan konten yang mudah dibaca, serta artikel, video, atau infografis yang menyertakan kategori atau tag untuk membantu pengguna menemukan konten yang relevan. Kemudian terdapat monitoring air yang berisi informasi tentang kualitas air di area tertentu, memberikan pemantauan rutin atau hasil uji air yang terkini, serta menyajikan grafik atau indikator visual untuk memudahkan pemahaman. Lalu juga ada fitur yaitu search location. Tampilan ketiga terdapat halaman setelah search location atau informasi dari search location yang menampilkan data lokasi termasuk sumber air bersih, infrastruktur sanitasi, dan fasilitas terkait, menyediakan informasi seperti alamat, jam operasional, dan penilaian pengguna, mungkin menampilkan foto atau gambar terkait lokasi. Lalu tampilan keempat terdapat halaman pelaporan masalah yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan masalah sanitasi yang mereka temui, menyediakan formulir atau memasukkan informasi tentang masalah seperti deskripsi foto atau lokasi, serta mungkin memberikan opsi untuk memilih jenis masalah yang dilaporkan. Tampilan kelima terdapat halaman komunitas dan kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan komunitas atau kelompok yang berfokus pada sanitasi air, menampilkan forum diskusi, grup atau fitur chat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, mungkin menyediakan fitur pengumuman atau acara terkait sanitasi air. Kemudian yang keenam terdapat halaman pengaturan dan profil pengguna berisi yang memungkinkan
pengguna untuk mengatur preferensi dan opsi personalisasi, menampilkan profil pengguna, riwayat aktivitas, atau statistik penggunaan air, serta mungkin menyediakan pengaturan notifikasi dan preferensi lainnya. Lalu untuk tampilan terakhir adalah saat kita memencet dari tampilan profil kita pada halaman lainnya dan pengaturan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.